Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7 dari materi hadis, dari kuliah hadis. Sekarang kita akan membahas mengenai ijarah dalam Islam. Ijarah itu sebagai mukadimah ijarah seperti ini. Jadi ijarah itu adalah bisa bermakna dua, akad sewa, atau juga bisa bermakna akad upah, akad sewa atau akad upah. Karena dalam term bahasa Arab, ijarah atau ujroh itu bermakna dua ya, bisa bermakna akad sewa, juga bisa bermakna akad upah. Akad sewa itu seperti semisal kalian menyewa toko 1 tahun dengan harga 10 juta. Seperti ini namanya akad sewa. Jadi kalian menyewa toko selama 1 tahun, kemudian kalian mengasih uang ke pemilik toko itu 10 juta. Nah, ini namanya akad sewa. Sedangkan akad upah itu semisal kalian mengupah tukang batu. Misal kalian ingin membangun rumah atau ingin membangun pagar rumah kalian, kemudian kalian menyewa tukang untuk membangun pagar rumah kalian. Kemudian kalian membayarnya 1 hari itu 100.000, atau kalian mengupahnya 1 hari 100.000. Nah, ini ini juga bermakna ijarah. Jadi ijarah itu juga bisa bermakna sewa, bisa bermakna upah atas jasa ya, upah atas jasa, entah itu jasa menjahit, jasa guiding, atau jasa pengacara, atau jasa dokter. Nah, ini semua jasa, itu nama ijarah, ujroh. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajru yang bermakna imbalan terhadap suatu pekerjaan, imbalan. Nah, al-jaza'u alal amal, kalau dalam bahasa Arabnya itu al-jaza'u alal amal, atau imbalan terhadap suatu pekerjaan. Atau pula bermakna as-sawab. Sawab itu pahala. Pahala itu ya, kalau pahala itu ya upah juga. Kalau upah itu dari manusia ke manusia, kalau pahala itu dari Allah ke manusia. Nah, ini. Tapi maknanya sama, yaitu adalah imbalan. Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ijarah menurut bahasa itu bai'ul manfaah. Apa itu bai'ul manfaah? Jual beli manfaat. Nah, jadi intinya jual beli manfaat. Manfaat itu bisa berupa jasa, juga bisa berupa barang. Nah, jadi kita tadi mempekerjakan tukang untuk membuat pagar rumah kita, itu namanya kita membeli jasa, membeli manfaat dari tenaga dia. Atau kita menyewa toko, berarti kita membeli jasa. Sebenarnya jasa toko itu bukan berarti kita membeli tokonya, bukan, tapi manfaat dari toko itu. Nah, manfaat yang kita beli bukan tokonya, tapi manfaatnya. Maksudnya apa? Berarti kita itu sedang menyewa toko. Untuk apa? Kita ambil manfaat dari toko itu, kita gunakan untuk berjualan. Misal kita mau jualan fried chicken dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ya jelas ya. Jadi menurut Wahbah Zuhaili, ijarah itu bai'ul manfaat. Jadi jual beli manfaat. Yang diperdagangkan itu bukan barangnya, tapi adalah manfaatnya. Jadi misal kalau orang itu ya jasanya ya. Kalau toko itu ya manfaat dari toko itu, bukan tokonya tapi manfaatnya. Dengan kata lain, kalau barang itu berarti kita sedang menyewa gitu ya. Kalau manusia kita menyewa tenaganya, kalau barang kita menyewa manfaatnya. Nah, seperti ini. Oke,
Selanjutnya, ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa kepada orang lain seperti buruh, kuli, dan lain sebagainya. Intinya tadi sudah saya katakan ijarah itu punya dua makna ya. Yang pertama itu adalah kita menyewa tenaga orang atau menyewa jasa orang, itu entah itu jasa dokter, jasa pengacara, jasa tukang rambut, jasa tukang batu, nah itu jasa ya. Jasa tukang jahit, nah itu. Atau kita menyewa manfaat dari barang, contoh kita menyewa toko, berarti kita menyewa manfaatnya, kita membeli manfaatnya ya, itu. Atau mobil, kita menyewa mobil, berarti kita membeli manfaat mobil itu, bukan membeli mobilnya tapi membeli manfaatnya. Itu digunakan untuk perjalanan ke Jakarta, perjalanan ke Surabaya. Nah, ini namanya kita membeli manfaat dari mobil itu. Contoh lagi, kita menyewa lahan pertanian, kita menyewa lahan perkebunan, atau kita menyewa traktor, kita menyewa bahkan kalau kita menyewa misal video player PS, kalau anak muda zaman sekarang itu PS ya. Nah, ini namanya menyewa. Jadi intinya itu adalah ijarah, itu akad untuk akad jual beli manfaat gitu. Baik itu jasa atau baik itu sewa menyewa. Oke. Selanjutnya secara terminologi menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin qabilatin lil bazli wal ibahati bi'audin ma'lumin, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah akad suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya. Ini artinya ya memang jelimet ya. Intinya adalah akad suatu manfaat yang diketahui kebolehannya. Jadi akad terhadap manfaat, yang mana manfaat barang atau jasa itu yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti rugi yang diketahui manfaat kebolehannya. Maksudnya itu adalah akad terhadap manfaat, entah manfaat barang atau manfaat jasa. Nah, yang dibolehkan, nah intinya seperti itu. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, aqdun ala manfaatin bi'audin. Jadi menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. Jadi kita mengambil manfaat sesuatu dengan menggantinya. Dengan apa? Gantinya dengan uang, dengan ujroh, dengan imbalan. Menurut ulama Malikiyah, tamliku manafi syai'in mubahatin muddatin ma'lumatin. Nah, jadi ijarah adalah menjadikan milik suatu manfaat yang mubah dalam waktu tertentu. Nah, sebenarnya intinya sama dari ketiga definisi ini. Intinya itu adalah akad manfaat. Nah, gitu. Akad manfaat, entah itu memanfaatkan barang atau memanfaatkan jasa. Nah, itu ya. Kalau memanfaatkan jasa berarti ya kita membeli jasa orang. Kalau kita memanfaatkan barang berarti ya kita menyewa. Nah, itu. Selanjutnya ijarah adalah pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai perlu digarisbawahi, pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, jadi ada mengambil manfaat baik itu barang atau jasa dengan waktu yang ditentukan, atau upah serta adanya pemindahan kepemilikan. Jadi adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Nah, ini jadi yang kita intinya ada yang pertama ada mengambil manfaat barang atau jasa,
yang kedua waktunya tertentu, yang ketiga adanya upah, yang keempat barang itu tidak berpindah kepemilikan. Nah, ini nama ijarah. Ini ijarah, jadi barangnya tetap menjadi milik orang pertama, hanya saja tidak berubah kepemilikannya. Jadi pemilikannya tetap menjadi orang. Karena apa? Hanya mengambil manfaat, tidak membeli. Selanjutnya unsur-unsur yang terhadap dalam ijarah, yang pertama adalah adanya akad. Nah, adanya akad persetujuan, kemudian adanya imbalan tertentu, kemudian mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu misalnya mengupah seorang buruh atau bekerja. Ini unsur-unsur yang dalam ijarah. Ini intinya ada persetujuan atau ijab kabul, adanya imbalan, kemudian adanya manfaat. Adanya imbalan itu ya upah ya. Yang ketiga adalah adanya manfaat. Ada sesuatu yang dimanfaatkan. Selanjutnya dasar hukum ijarah, landasan Al-Quran. Ini surat At-Tolak ya, ayat 6. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi dulu di zaman Rasul ya, atau zaman dahulu, itu orang menyusukan tidak semua wanita itu mengeluarkan air susu ya itu. Nah, kalau sekarang itu kan kita bisa membeli, kalau semisal sang ibu tidak bisa mengeluarkan ASI ya, ASI itu kita bisa membeli susu bayi kan gitu di toko banyak ya gitu ya. Nah, tapi zaman dulu kan belum ada yang namanya susu bayi, itu tidak ada gitu. Nah, kalau sang ibu itu tidak mengeluarkan ASI, tidak mempunyai ASI, ya mau tidak mau sang anak itu harus disusukan ke orang lain. Nah, maka ayat ini turun, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah. Nah, ini upah, ini namanya apa? Jasa menyusukan anak atau memberikan ASI ya, itu karena memang zaman dulu tidak ada pabrik susu bayi, tidak ada itu. Kemudian ayat yang lain, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Nah, ini masih ya intinya sama ini. Nah, jadi kalau seandainya kita punya anak disusukan oleh orang lain, maka tidak salah kalau kita memberikan upah. Jadi tidak masalah itu, karena itu termasuk jasa ya, jasa. Kemudian selanjutnya ayat selanjutnya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nah, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah mendirikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Maksudnya apa? Sebagian orang itu ditinggalkan oleh Allah kedudukannya, maksudnya menjadi bos lah gitu ya. Nah, sebagian ada yang dibiarkan. Nah, agar apa? Agar satu sama yang lain itu bisa mengambil manfaat. Contoh, ada yang ditinggikan pangkatnya, maka ada yang ditinggikan kekayaannya ya, dia kaya maka dia bisa membayar orang yang bisa membayar orang itu juga butuh duit, maka dia bisa mendapatkan manfaat dari orang kaya itu. Nah, jadi ini roda kehidupan memang seperti ini. Jadi Allah itu menaikkan dan merendahkan orang ya, maksudnya bukan merendahkan ya, tapi derajat seseorang itu dinaikkan dan direndahkan agar apa? Agar terjadi saling manfaat. Sebenarnya kaya dan miskin itu sama, saja. Hanya saja kenapa ada orang kaya dan kenapa ada orang miskin? Nah, itu sengaja diciptakan Allah agar ada manfaat. Itu agar orang kaya bisa memberikan uangnya pada orang miskin, agar orang yang tidak mampu itu juga bisa mendapatkan uang dari orang kaya. Itu.
tapi di antara keduanya ini sama derajatnya di hadapan Allah. Itu yang menentukan tinggi rendahnya manusia itu adalah ketakwaan. Itu orang tidak mampu, tapi kalau dia bertakwa pada Allah, nah maka derajatnya lebih tinggi di mata Allah daripada orang kaya tapi tidak bertakwa pada Allah. Ya, tapi yang jelas dari ayat ini pada intinya adalah Allah menaikkan sebagian orang lain beberapa derajat, itu tujuannya adalah agar saling manfaat lah, seperti agar adanya saling manfaat seperti itu. Misal adanya orang sakit itu menjadi manfaat bagi dokter seperti itu. Adanya orang kebanan itu bannya bocor itu manfaat adanya maka itu manfaat bagi tukang tambal ban kan seperti itu. Ada baju sobek, oh itu manfaat bagi penjahit. Nah, jadi ya begitulah Allah menciptakan alam ini agar terjadi kemanfaatan antara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya landasan as-sunnah dari Aisyah yang menuturkan bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari Bani Adil. Kemudian Bani Abdi bin Adi, dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga Al-Ash bin Wa'il dan dia memeluk agama orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya seraya menjanjikan bertemu di Gua Sur sesudah 3 malam. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga. Kemudian keduanya berangkat ikut bersama keduanya Amir Furaihah, penunjuk jalan dari Bani Adil, dan dia membawa mereka menempuh bagian barat Mekah. Nah, jadi dari Aisyah menuturkan bahwa Nabi dan Abu Bakar, Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu menyewa seorang laki-laki sebagai penunjuk jalan. Gitu. Ini menyewa ya, kita menyewa. Nah sebenarnya Bani Adil ini kalau tidak salah laki-laki tersebut itu beragama Yahudi kalau nggak salah ya, beragama Yahudi. Nah kenapa Nabi menyewa penunjuk jalan? Jadi pada waktu itu kalau tidak salah ini waktu hijrah ya, waktu Nabi dikejar-kejar orang Yahudi, orang-orang Quraisy. Nah dikejar orang-orang Quraisy dan Nabi butuh penunjuk jalan. Nah akhirnya Nabi menyewa orang untuk menunjuk jalan karena yang tahu jalannya ya orang itu kebetulan dia adalah kalau tidak salah orang Yahudi, kalau tidak salah itu orang Yahudi, karena yang tahu ya orang itu saja. Itu akhirnya mengupah agar memberikan agar menunjukkan jalan. Nah jalan agar dia sampai ke Madinah ya pada waktu itu. Nah kemudian setelah selesai Nabi membayarnya. Nah intinya seperti itu. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian sedikit ulama itu mengatakan boleh menyewa atau boleh mengupah orang Yahudi dalam keadaan terdesak. Tapi mayoritas ulama mengatakan dalam bermuamalah itu kita tidak dalam bermuamalah kita tidak dibatasi, kepada siapapun tidak dibatasi gitu ya, asal mereka itu bukan orang yang memusuhi kita, itu bukan orang yang memusuhi Islam ya, seperti itu. Nah oke, lanjut. Hadis yang lain adalah hadis Ibnu Tawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya. Jadi Rasul pernah menyewa atau memberikan ujroh, upah kepada tukang bekam atas jasa dia membekam Rasul. Nah, kemudian hadis yang lain dari Abdillah bin Umar berkata, Rasul bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, jadi berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Artinya ini sebenarnya adab ya, adab
kalau kita mempekerjakan orang, kemudian pekerjaan itu sudah selesai, segera bayar, jangan menunda-nunda pembayaran. Nah itu, ini anjuran dari Rasul. Maksudnya sebelum keringatnya kering ini adalah ya dia masih ya selesai kerja ya segera dibayar lah, jangan tunggu besok, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, kasihan. Itu tidak boleh ya. Ini tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Dari ketiga hadis ini menandakan bahwa ujrah itu boleh. Kita menyewa menyewa jasa orang itu boleh. Itu atau kita menyewa manfaat dari sebuah barang itu juga boleh. Oke, selanjutnya menurut ijma tidak ada perselisihan ya tentang kebolehan ujroh ini, sewa barang atau sewa jasa. Ini tidak ada tidak ada perselisihan, artinya boleh, itu artinya boleh. Nah, walaupun ada perbedaan tapi itu bukan perbedaan yang signifikan. Itu perbedaan artinya itu hanya masalah furu'iyah, maksudnya masalah yang ya kecil-kecil lah, tidak ini. Tapi secara umum bahwa seluruh ulama sepakat bahwa ijarah itu boleh berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan Al-Quran, ya itu boleh. Nah, selanjutnya adalah rukun dan syarat ijarah. Rukun orang yang berakad itu rukunnya adanya orang yang berakad, yang kedua adanya objek transaksi, yang ketiga adanya imbalan atau upah, yang keempat itu adanya sighot. Nah, ini rukunnya. Jadi ada orang yang berakad, kemudian ada objek transaksi atau objek manfaat. Nah, semisal objeknya itu adalah jasa menjahit. Nah, ini yang objeknya adalah jasa mengobati, ini dokter ya. Objeknya adalah jasa menambal ban. Nah, objeknya adalah jasa mereparasi komputer. Nah, ini namanya objek transaksi. Objeknya adalah menyewa toko. Nah, ini objek. Yang ketiga adanya imbalan atau upah, adanya uang, ada imbalan ya, imbalan upah. Ini yang ketiga adanya ijab qabul. Ijab qabul itu ya akad, itu adanya ijab qabul. Oke, selanjutnya syarat ijarah. Yang pertama, orang yang berakad itu disyaratkan mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang yang berakad sewa menyewa itu dia orang yang mumpuni dalam artian punya kapabilitas, walaupun tidak disyaratkan balik. Jadi anak kecil juga boleh menyewa. Anak kecil juga boleh menyewa. Misal ada mainan odong-odong, nah anak kecil boleh menyewa? Boleh. Nah, kalau PS itu anak kecil boleh menyewa? Boleh. Yang jelas dia mumayyiz itu punya kemampuan ya, akalnya penuh, dia punya kemampuan, dia paham aturan. Yang selanjutnya rela, baik yang menyewa ataupun yang disewa itu rela ya. Kemudian syarat barang. Yang pertama, objek yang diijarahkan dapat diserah terimakan dengan baik manfaat maupun bendanya. Artinya barangnya itu bisa diserah terimakan. Misal nyewa mobil, nah, mobilnya harus ada. Tidak boleh nyewa mobil, di mana mobilnya masih di Jakarta. Nah, ini tidak boleh, tidak sah ya. Itu jadi harus bisa diserah terimakan. Atau saya menyewa ikan hiu, ikan lumba-lumba. Di mana sekarang barangnya? Masih di laut. Ini tidak boleh, karena tidak bisa diserah terimakan. Harus bisa diserah terimakan. Wujudnya harus ada. Selanjutnya, manfaat dari objek yang diijarahkan harus diperbolehkan. Jadi manfaat dari objeknya itu yang dibolehkan. Tidak boleh mengupah orang atau menyewa jasa orang untuk membunuh. Tidak boleh. Atau menyewa jasa untuk mencuri. Tidak boleh. Kemudian manfaat dari pekerjaan harus diketahui kedua pihak. Manfaatnya pun harus jelas. Misal menjahit, ini kan jelas. Saya perintah kamu, saya sewa kamu untuk menjahit. Nah, ini jelas. Nah, tapi tidak boleh menyuruh orang
Oke, saya ingin menyuruh kamu untuk mencari teko emas di dasar laut. Lautnya di mana? Di Laut Cina Selatan. Ini kan luas sekali ya, itu tidak boleh ya. Pokoknya harus jelas. Artinya manfaat pekerjaan harus diketahui belah pihak. Intinya harus jelas tujuannya, targetnya, manfaatnya itu juga harus jelas. Nah, selanjutnya manfaat dari objek yang akan dijarokan dapat dipenuhi secara hakiki. Artinya objeknya itu harus bisa dipenuhi. Tidak boleh menyuruh orang yang tidak bisa dipenuhi, yang tidak mampu untuk dipenuhi. Nah, contoh tadi menyuruh orang untuk mengambil guci emas di dasar laut. Nah, itu kalau terlalu berat maka itu tidak bisa, tidak boleh ya, artinya memberatkan. Nah, selanjutnya jelas ukurannya dan jelas batas waktunya. Ukurannya jelas, batas waktunya jelas. Artinya contoh kalau jelas ukurannya, semisal saya menyewa jasa menjahit. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah jahitan itu selesai. Itu jelas. Batas waktunya kapan? Misal 1 minggu atau misal 2 minggu. Nah, ini harus jelas. Harus jelas ukurannya dan harus jelas batas waktunya. Tidak boleh Pak, tolong jahitkan baju saya itu. Kemudian karena tidak ada kejelasan batas waktu, jadi orangnya juga membuatnya terserah dia itu. Nah, ini tidak boleh ya itu. Batas waktunya itu juga harus jelas ya. Contoh semisal dulu saya membuat baju jas untuk nikah gitu. Nah, kemudian dibatasi sampai tanggal 30 September. Nah, ternyata sampai tanggal 30 September itu tidak bisa dipenuhi. Akhirnya kita komplain. Nah, kita komplain. Kemudian ternyata dalam 1 hari itu langsung jadi. Nah, ini artinya ya harus jelas, batas waktunya harus jelas. Itu. Contoh misal kita menyewa orang untuk memperbaiki pagar, berapa hari? 3 hari. Nah, ini jelas. Kita menyewa orang untuk memperbaiki motor, berapa hari sampai selesai? Ya, jelas itu. Jadi batas waktunya pun harus jelas, ukurannya juga harus jelas. Kemudian perbuatan yang dijarokan bukan perbuatan yang diwajibkan. Contoh, saya menyewa kamu untuk sholat, ini tidak boleh. Saya menyewa kamu untuk puasa, ini tidak boleh. Karena itu perbuatan yang wajib untuk diri sendiri ya. Kecuali kalau saya menyewa kamu untuk menghajikan bapak saya, nah ini boleh. Nah, boleh. Contoh, dia sudah haji, kemudian bapak kalian belum haji, kemudian kalian meminta dia karena dia sudah berhaji, meminta dia untuk menghajikan bapak kalian, apakah ini boleh? Boleh. Nah, ini. Nah, selanjutnya upah atau imbalan yang disyaratkan. Yang pertama adalah upah itu berupa benda yang diketahui atau benda yang dibolehkan manfaatnya ini. Kemudian upah itu juga sesuatu yang berharga. Nah, uang, nah ini boleh. Atau kamu tak kasih upah satu kintal beras, nah boleh. Atau kamu saya kasih upah 5 kilo beras, nah ini juga boleh juga. Kemudian upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakatkan. Semisal sewa rumah dengan sebuah rumah. Nah, ini tidak disyaratkan ya. Maksudnya tidak dianjurkan seperti itu. Walaupun semisal sekarang banyak jenis sewa menyewa. Jadi ada contoh ijarah muntahiyah bitamlik. Apa itu ijarah muntahiyah bitamlik? Yaitu akad sewa tapi diakhiri kepemilikan. Nah, ini apakah boleh? Itu boleh.
Itu. Jadi kalau upah tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Contoh, sewa rumah, kalian menyewa rumah teman kalian untuk ditinggali selama 1 tahun. Hadiahnya kalian memberikan sebuah rumah untuk teman kalian. Ini tidak disyaratkan ya, maksudnya tidak dianjurkan seperti itu. Nah, selanjutnya macam-macam ijarah. Dari segi objeknya, ijarah itu, nah intinya ada 2. Nah, tadi saya katakan ijarah itu intinya ada 2. Yang pertama ijarah yang bersifat manfaat, memanfaatkan barang, yaitu menyewa, yaitu ya seperti menyewa toko, menyewa rumah, menyewa kendaraan. Nah, ini boleh. Atau menyewa motor, menyewa kebun. Nah, ini boleh. Yang kedua adalah ijarah yang bersifat jasa. Nah, jasa itu contoh kita menyewa jasa orang untuk menjahit baju kita, menyewa jasa orang untuk memperbaiki rumah kita, menyewa jasa orang untuk nyupiri kita, itu boleh. Menyewa jasa orang untuk mengobati kita, Pak Dokter. Nah, itu menyewa jasa orang untuk membuat sertifikat tanah kita, itu Pak Notaris, dan lain sebagainya. Ini namanya akad yang bersifat jasa. Selanjutnya ijarah alal amal. Ijarah alal amal yaitu upah mengupah. Itu terbagi 2. Nah, jadi atau ijarah berdasarkan upah ya. Nah, ada ijarah khusus, kemudian ada ijarah mustarak. Ijarah khusus itu adalah ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Nah, artinya orang itu tidak boleh bekerja kepada selain orang itu dalam satu waktu. Nah, ini namanya ijarah khusus. Contoh, kalian sudah menyewa orang untuk membangun rumah kalian atau memperbaiki rumah kalian. Dalam 1 hari itu maka dia tidak boleh bekerja kepada yang lain. Dalam 1 hari itu dia harus fokus mengerjakan memperbaiki rumah kalian saja. Nah, ini namanya ijarah khusus. Kemudian yang kedua adalah ijarah mustarak. Nah, ijarah mustarak itu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau dilakukan oleh banyak orang. Nah, kalau tadi dilakukan oleh 1 orang, semisal kalian mempekerjakan seorang pembantu, kalian mempekerjakan tukang memperbaiki rumah, nah ini boleh. Yang kedua adalah ijarah mustarak yang dilakukan oleh banyak orang. Contoh buruh pabrik. Nah, ini banyak orang. Contoh contohnya para pekerja pabrik atau para pekerja di kantor. Nah, ini kan banyak orang ya. Nah, ini ijarah mustarak. Kalau yang di atas itu ijarah khusus. Misal ada orang mempekerjakan 1 orang. Ini ijarah khusus. Oke. Selanjutnya perbedaan ijarah dengan leasing. Nah, ini ada beberapa kalian tahu leasing. Leasing itu kalau kalian kalau kalian kredit motor, nah itu kan biasanya ada leasing itu ya. Kredit motor atau kredit mobil itu pakai leasing. Leasing jadi gini. Leasing itu contohnya, leasing itu kalian ingin membeli motor tapi uang kalian nggak cukup, maka kalian kredit. Nah, kredit. Siapa yang menjamin? Yang menjamin itu leasing. Nah, siapa yang menjamin? Yang menjamin leasing. Jadi, semisal kalian harga motornya 10 juta, kalian beli motor beat harganya 10 juta. Kemudian karena kalian tidak punya uang 10 juta, kalian mampunya per bulan 1 juta, maka kalian minta leasing untuk membayarkan barang motor itu. Nah, akhirnya leasing itu yang menjamin. Jadi kalian nanti mengangsur ke leasing 1 bulan 1 juta semisal ya. 1 bulan 1 juta selama
selama 18 bulan ya, contoh ya, sama atau selama 12 bulan ya, 1 juta selama 12 bulan contoh. Jadi nanti ketemunya 12 juta. Jadi harga motornya 10 juta, karena kalian masuk ke leasing, jadi harga motornya jadi 12 juta. Nah, jadi nanti kalian bayar ke leasing per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 12 kali. Nah, kalau di tengah jalan kalian tidak mau bayar, maka uangnya itu akan ditarik, maka motornya itu akan ditarik oleh leasing dan uang kalian hilang. Ini leasing. Nah, dalam syariah seperti ini itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan, karena uang kalian itu hilang, uang kalian hilang. Nah, tapi yang dibolehkan itu adalah akad ijarah. Akad ijarah itu adalah sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Tapi saya jelaskan. Jadi akad ijarah itu ada akad ijarah biasa, ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi akad ijarah muntahiyah bitamlik. Seperti apa itu akad ijarah muntahiyah bitamlik? Jadi kalian menyewa barang per bulan, tapi di akhir sewa itu nanti barang itu menjadi milik kalian. Nah, itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Contoh semisal seperti ini. Ada motor, kalian sewa per bulannya itu 1 juta. Nah, per bulannya itu 1 juta. Nah, kalian menyewa, kemudian di 1 juta. Nah, kalian menyewanya 12 bulan. Kalian menyewanya 12 bulan. Nah, di bulan yang ke-12 nanti motor itu akan menjadi milik kalian. Nah, contoh setiap bulan kalian sewa 1 juta, berarti setiap bulan kalian membayar 1 juta. Bulan kedua 1 juta. Bulan keempat, kelima, sampai bulan ke-12 berarti kan 12 juta. Nah, setelah itu selesai, maka barang itu akan menjadi milik kalian. Nah, ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ini hampir sama ya sebenarnya dengan akad leasing. Nah, saya jelaskan yang jelas. Yang pertama, objek. Apa sih bedanya leasing sama ijarah? Nah, yang pertama, secara objek, ijarah itu ada 2. Jadi ijarah itu bisa memanfaatkan barang, juga bisa memanfaatkan jasa. Kalau leasing itu hanya memanfaatkan barang saja. Nah, karena tidak ada leasing jasa, tidak ada ya. Yang ada adalah leasing barang, seperti leasing motor, leasing mobil. Nah, ini. Yang kedua, metode pembayaran. Yang dari ijarah tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Jadi ya bisa ditentukan atau bisa tergantung dari metode dari pembayarannya, atau juga tidak bisa. Ya, selanjutnya pemindahan kepemilikan barang. Pemindahan kepemilikan barang yang pertama, dalam ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan ya. Kalau dalam ijarah itu tidak ada pemindahan kepemilikan barang, karena hanya sewa. Nah, kecuali IMBT. Apa itu IMBT? IMBT itu adalah ijarah muntahiyah bitamlik, atau ijarah dengan akhir kepemilikan. Maksudnya apa? Kita menyewa, semisal ya, sebenarnya tadi yang saya sampaikan, kita menyewa motor. Nah, motor Beat kita sewa. Nah, ketika kita menyewa
1 bulannya kita sewa 1 juta. Nah, kita sewa selama 12 juta. Kita sewa selama 12 bulan. Nah, berarti kan 12 juta ya. Nah, 12 juta ini sudah setara dengan harga motor. Maka karena sudah setara dengan harga motor, maka di akhir sewa itu motor itu menjadi milik kita. Nah, ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, sewa tapi nanti diakhiri dengan kepemilikan barang. Nah, bagaimana kalau di tengah jalan tidak meneruskan sewa? Ya berarti ya yang penyewa itu sudah mendapatkan manfaat dari sewa itu. Nah, ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, oke, saya perjelas lagi. Contoh seperti ini. Toko dia itu punya motor ya, motor baru ya, motor Beat. Kemudian toko itu juga memberikan akad IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, motor itu harganya 12 juta. Nah, kemudian datanglah seorang penyewa, yaitu ya, kita penyewa, dia mengatakan, "Pak, berapa harga motor ini?" Harganya 12 juta. Ya, bolehkah saya melakukan akad IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik? Oh, boleh itu. Kamu mau berapa bulan? Oke, saya mau 12 bulan itu. Atau saya mau 24 bulan lah, contoh ya. 24 bulan kan berarti kan 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, kemudian oke, baiklah kalau begitu kamu bisa menyewa motor ini 1 bulannya 500.000. Nah, kamu sewa selama 24 bulan. Nanti di akhir 24 bulan motor ini menjadi milik kamu. Nah, 24 kali 500.000 berarti kan 12 juta. Nah, ini namanya akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan leasing ya, dengan leasing. Mohon maaf, kalau leasing kalau leasing itu bahasa ini ya, bahasa modernnya lah. Lease itu artinya sewa. Leasing berarti menyewakan. Nah, oke, kepemilikan barang. Dalam leasing, sewa guna operasi tidak ada transfer kepemilikan. Nah, jadi ketika jadi dalam leasing itu ada dua opsi ya. Yang pertama sewa guna operasi, yang kedua sewa guna dengan opsi memiliki. Nah, kalau sewa guna operasi berarti hanya sewa saja, tapi tidak memiliki. Contoh, ada toko punya motor, kemudian dia sewa. Nah, sewa dengan akad sewa guna operasi, hanya sewa guna. Jadi hanya menyewakan saja, berarti dia tidak ada kepemilikan. Nah, tapi kalau dia menggunakan akad sewa guna dan opsi membeli, nah ini hampir sama dengan IMBT. IMBT itu jadi dia menyewa per bulannya berapa, kemudian kalau dia sudah mencapai nominal itu, maka motor itu akan diberikan. Nah, tapi kalau tidak mencapai nominal itu, ya motor itu akan ditarik kembali. Nah, karena akadnya adalah akad sewa, bukan akad membeli. Akadnya adalah akad sewa. Nah, yang dilarang adalah leasing itu kalau dia akadnya akad membeli. Nah, mau saya gini, akad membeli dengan kredit. Nah, contoh akad membeli motor Beat, harganya 12 juta. Itu dicicil 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1 juta per bulan. Nah, karena dia hanya mampu sampai bulan ke-6 itu, maka motor itu ditarik. Nah, karena dia hanya mampu bayar sampai bulan ke-6, nah bulan seterusnya dia tidak mampu karena nggak punya duit, kemudian motor itu diambil alih oleh pemilik toko, oleh yang punya motor itu, toko yang punya motor itu. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa?
akadnya adalah akad membeli. Nah, tapi kalau akadnya adalah akad sewa berakhir dengan kepemilikan, nah ini boleh. Akad sewa berakhir dengan kepemilikan. Jadi saya menyewa motor itu per bulan 1 juta. Nah, kalau saya sampai 12 juta, maka motor itu akan jadi milik saya. Tapi kalau tidak sampai 12 juta, nah berarti ya enggak apa-apa karena itu hanya akad sewa. Itu. Nah, ini boleh. Tapi kalau yang tadi, nah akad membeli dengan kredit, tapi kalau tidak mampu membayar sampai lunas, motor itu ditarik. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Ini bedakan. Maka yang dibolehkan adalah IMBT, akad sewa berakhir kepemilikan. Gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, jenis leasing. Leasing itu jenis-jenis leasing ada lease purchase. Lease purchase itu akad sewa plus akad beli. Jadi seperti ini. Mohon maaf nanti. Jadi lease purchase itu kalau tidak salah seperti ini. Jadi dia itu menyewa itu sewanya sampai berapa. Semisal kalau dia menyewa kemudian tidak tuntas, maka dia mendapatkan barang sama seharganya. Contoh seperti ini, dia menyewa sawah ya, menyewa sawah. Nah, tapi dia hanya mampu membayar sampai separuh, maka dia dapat sawahnya separuh. Ini namanya lease purchase. Jadi menyewa plus membeli. Nah, ini tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau sewa ya sewa saja, kalau membeli ya membeli saja, atau sewa diakhiri membeli. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah sewa campur membeli. Ya, maksudnya seperti ini. Contoh, kalian menyewa sawah, itu sawah harganya 120 juta. Nah, kemudian kalian menyewa per bulannya 10 juta bulan pertama, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga 10 juta, bulan keempat 10 juta, bulan kelima 10 juta, bulan keenam 10 juta. Berarti kan baru separuhnya. Nah, ternyata baru separuhnya kalian sudah tidak kuat bayar. Nah, kemudian karena kalian hanya baru kuat bayar separuh, maka kalian mendapatkan separuh tanah itu. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya. Ini namanya lease purchase. Jadi akad sewa digabung dengan akad membeli. Kalau sewa ya sewa saja, kalau membeli ya membeli saja. Itu. Kalau tidak ya sewa. Nah, kalau sudah selesai diakhiri dengan membeli. Nah, ini boleh. Oke. Yang kedua adalah akad sell and lease. Sell and lease back. Nah, sell and lease back ini jadi menjual dulu, kemudian baru menyewa. Contoh seperti ini ya. Sell and lease back itu contoh, kalian itu punya tanah. Kalian punya tanah. Kalian butuh modal 100 juta. Nah, intinya kalian punya tanah, kalian butuh modal 100 juta. Maka sell and lease back itu seperti kalian menjual tanah itu ke Bank Mandiri Syariah. Contoh, kalian menjual tanah itu ke Bank Mandiri Syariah seharga 100 juta. Nah, kemudian Bank Mandiri Syariah membeli tanah kalian seharga 100 juta cash. Uang itu Bank Mandiri Syariah langsung beri cash 100 juta ke kalian. Nah, kemudian kalian karena masih sayang dengan tanah kalian, dan saat ini kalian sudah mendapatkan uangnya 100 juta. Nah, kalian bilang ke Bank Mandiri Syariah, Bank, karena saya masih sayang dengan tanah saya itu, nah izinkan saya untuk menyewanya. Nah, untuk menyewa
menyewa tanah itu. Artinya setiap bulan saya kasih uang 10 juta itu selama 12 bulan. Setelah 12 bulan nanti tanah itu akan kembali menjadi milik saya. Nah, ini namanya sell and leaseback. Jadi menjual tanah kita dahulu ke bank, kita dapat 100 juta. Nah, dengan uang 100 juta kita puter modal usaha. Nah, kita puter modal usaha. Nah, karena kita masih sayang sama tanah kita ngomong ke bank itu, bank mohon tanahnya nanti saya sewa itu per bulan 10 juta. Kemudian setelah sampai 12 bulan dalam akad sell and leaseback ini dibolehkan secara syariat ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita itu menjual dahulu barang milik kita ke bank syariah. Nah, kemudian bank syariah akan memberikan uang itu kepada kita. Kemudian kita menggunakan uang itu untuk memutar modal yang kita butuhkan, semisal di perdagangan atau di bank yang lain. Kemudian di sisi lain, karena kita masih sayang dengan barang kita yang telah kita jual di bank syariah, contoh tadi tanah itu, maka kita meminta bank syariah untuk mengadakan akad leaseback. Leaseback itu sewa kembali. Jadi tanah itu disewakan ke kita dan kita membayarnya semisal 1 bulan 10 juta, kemudian selama 12 bulan, jadi 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga 10 juta, sampai 12 bulan, jadi ketemunya 120 juta. Kemudian setelah 120 juta itu, maka tanah itu akan menjadi milik kita kembali. Nah, dari sini bank syariah itu mendapatkan keuntungan, yaitu 20 juta. 20 juta itu dari 120 juta dikurangi 100 juta. Jadi kita menjual tanah kita ke bank 100 juta gitu. Kemudian kita membeli kembali dengan harga 120. Jadi bank pada dalam akad ini tuh untung 20 juta ya. Tapi di sisi lain, ini bank syariah ya, tapi di sisi lain kita juga dapat manfaat, yaitu apa? Kita mendapatkan uang untuk modal kerja. Nah, sebesar 100 juta tadi. Nah, ini namanya sell and leaseback. Sell itu menjual dahulu. Kemudian setelah barang itu kita jual, nah, ke bank itu menyewakan ke kita. Diangsur dengan sampai nominal tertentu, baru nanti barang itu akan kembali ke kita lagi. Ini namanya sell and leaseback. Ini boleh secara syariat. Nah, sedangkan lease purchase ini menggabungkan antara sewa dan jual beli itu dilarang secara syariat. Nah, sedangkan dari sisi leasing, karena leasing ini tidak ada aturan secara agama ya. Jadi ada lease purchase bagi leasing itu ya boleh karena dia konvensional. Sell and leaseback bagi leasing itu juga boleh karena dia konvensional ya. Itu boleh menurut mereka, tapi secara agama tadi dibilangkan bahwa lease and purchase ini tidak dibolehkan, tapi sell and leaseback ini secara agama dibolehkan. Oke. Selanjutnya berakhirnya akad ijarah ini, para ulama berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah ini yang pertama adalah apabila akad tersebut dibatalkan gitu. Kalau salah satu pihak itu membatalkan, maka batallah akad itu. Nah,
bagaimana kalau semua akadnya itu dibatalkan di pertengahan jalan? Maka ketika akadnya dibatalkan pertengahan jalan, maka sesuai kesepakatan ya, kalau itu sudah dia mengerjakan, misal dia sudah mengerjakan separuh, ya mungkin pembayarannya separuh, seperti itu. Nah, kalau dia mengerjakannya seperempat, ya mungkin diberikan upah seperempat. Oke. Selanjutnya yang kedua, manfaat yang diharapkan telah terpenuhi. Nah, bila suatu manfaat itu telah terpenuhi, maka dan dianggap selesai, maka berakhirlah akad ijarah. Contoh ketika kita datang ke penjahit untuk menjahitkan barang kita, ini kan ijarah, akad sewa jasa. Nah, maka ketika barang kita jadi, maka berakhirlah akad ijarah itu. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini menurut ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal karena munculnya halangan mendadak. Nah, ini menurut ulama Hanafiyah saja ya. Jadi menurut ulama Hanafiyah yang ketiga, akad itu bisa batal karena munculnya halangan yang mendadak. Contohnya seperti ini. Kalian menyewa toko untuk ditempati untuk jualan lah ya, untuk jualan. Nah, kemudian baru saja 2 bulan kalian menyewa toko, ternyata tokonya kebakaran. Nah, tentu kalian rugi ya, barang kalian habis hangus. Nah maka dalam masalah ini menurut ulama Hanafiyah itu akad ijarah bisa batal atau bisa berakhir. Itu. Karena apa? Karena hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memiliki manfaat itu. Jadi ketika sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu hilang, nah maka memiliki manfaat itu juga hilang. Maksudnya semisal ketika toko itu kita gunakan untuk mencari uang, nah gitu, kemudian ternyata tiba-tiba kebakar kan gitu, artinya kan ini sudah hilang sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat, maka hilang pula lah akad ijarah itu. Ini menurut ulama Hanafiyah. Tapi menurut jumhur ulama, akad itu tetap berjalan. Jadi akad itu tidak batal ya, tidak batal, tapi akad itu tetap berjalan. Misal kalau dia nyewa toko, kemudian nyewa toko dengan akad 1 tahun, tiba-tiba baru 2 bulan ini sudah kena kecelakaan, misal terbakar tadi, maka kalau menurut ulama Hanafiyah itu batal, artinya akad itu harus diakad ulang itu. Sedangkan menurut jumhur ulama itu ya tetap saja terus itu, artinya akad itu kalau sudah sewa 1 tahun walaupun dia terbakar, ya itu sudah menjadi resiko berdua ya, resiko berdua, artinya akad itu tetap jalan, artinya dia tetap yang penyewa itu tetap punya hak untuk memakai toko itu walaupun sudah terbakar selama 1 tahun, dan yang disewa itu tetap punya hak mendapat uang selama 1 tahun. Ini menurut jumhur ulama itu. Jadi akadnya tidak batal. Tapi kalau menurut ulama Hanafiyah akadnya batal. Artinya akad itu terhenti ketika terhenti pula ketika ada kecelakaan di tengah jalan. Misal baru 2 bulan terjadi kebakaran, berarti ya akadnya sampai 2 bulan saja. Ini menurut ulama Hanafiyah. Nah ini. Oke, selanjutnya menurut ulama Hanafiyah pula, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad ijarah, maka akad itu tidak boleh diwariskan. Nah, jadi akad itu ya sudah batal seperti itu. Misal menyewa toko 1 tahun, ternyata baru 6 bulan salah satunya ada yang meninggal, maka sejak meninggal itu akadnya batal, artinya
ya akad itu dicukupkan sampai 6 bulan saja. Nah, ini menurut ulama Hanafiyah. Jadi akad itu tidak bisa diwariskan atau tidak bisa teruskan oleh penerusnya, oleh anak cucunya ya, maksudnya ahli warisnya. Nah, tapi menurut jumhur ulama, akad itu bisa diwariskan. Nah, artinya bisa tidak batal. Tapi menurut jumhur akad tersebut tidak batal dan bisa diwariskan. Sama dengan jual beli. Artinya kalau jumhur ulama itu berpendapat bahwa apabila salah satu yang meninggal, ya sudah, berarti akad itu tetap berjalan sampai berakhirnya akad itu, sampai jatuh tempo berakhirnya akad itu, dan akad itu akan diteruskan oleh ahli warisnya. Nah, ini menurut jumhur ulama. Tapi menurut ulama Hanafiyah, ya kalau dia salah satu yang meninggal, ya cukup di situ akadnya. Jadi kalau nyewa 1 tahun tiba-tiba meninggal setelah akad itu berjalan 6 bulan, nah menurut ulama Hanafiyah itu ya sudah, 6 bulan itu sudah cukup, maksudnya udah harus dihentikan akadnya. Tapi kalau menurut jumhur ulama itu tetap sah diteruskan sampai 1 tahun penuh. Oke, selanjutnya penentuan upah dan pembayaran. Nah, dalam penentuan upah ini, dalam Islam dikatakan bahwa seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah membayar upah itu. Maka pembayaran upah itu harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi dalam Islam, semisal kalau akad sewa menyewa ini, harga harus ditentukan sebelum terjadi kesepakatan. Jadi artinya dalam Islam itu di awal akad itu mereka harus sudah tahu harga yang harus dibayar. Harga yang disepakati itu harus sudah tahu. Semisal kita menyewa ruko untuk jualan ya, toko untuk jualan, maka kita harus sudah tahu di awal akad itu harga selama 1 tahun berapa. Gitu. Nggak boleh tiba-tiba di akhir nanti totalan, karena itu nanti akan mengundang perselisihan. Nah, sama dengan ketika kita datang ke penjahit. Nah, itu akad harganya harus diketahui sebelumnya. Misal kita mau menjahit baju, ini Pak, ini harganya berapa, itu harga jasanya berapa, harga jasanya 100.000. Nah, itu harus diketahui di awal. Jadi tidak boleh tiba-tiba nanti di akhir dikenakan seginian, tidak boleh. Nah, ini dalam Islam seperti itu. Jadi akad itu, harga pembayaran atau harga upah itu harus diketahui lebih dahulu. Nah, di masa kita kadang itu dibiarkan saja. Contoh seperti ini, di masyarakat itu tidak sedikit yang jahit baju kemudian di akhirnya berapa Pak harganya. Nah, itu kurang baik, karena itu nanti rawan terjadi perselisihan. Jadi bisa jadi ketika harganya terlalu mahal, jadi orangnya kecewa, atau terlalu murah, nanti yang jasanya itu nanti malah yang kecewa. Jadi maka sebaiknya harga itu ditetapkan di awal, kecuali kalau ada kesepakatan. Ini nanti saya lihat dahulu, nanti saya cek harganya berapa, nanti saya kasih tahu. Nah, itu boleh ya. Itu contoh, laptop kalian rusak, kemudian kalian datang ke counter untuk diperbaiki, kemudian counter itu meminta waktu 2 jam untuk meneliti kira-kira ongkos perbaikannya berapa. Nah, ini boleh diteliti. Ini ongkosnya segini. Nanti baru oke, kalau gitu silahkan diperbaiki. Nah, ini bagus. Tapi yang nggak bagus itu kalian datang ke counter untuk memperbaiki laptop kalian, kemudian tiba-tiba
setelah laptop itu jadi kalian dimintain 1 juta kemudian kalian bingung kok mahal banget, nah gitu, kok mahal banget kan gitu. Nah nanti ini bisa terjadi perselisihan. Nah ini tidak syar'i ya, tidak syar'i, artinya itu tidak dianjurkan. Untuk itu perjanjian ijarah sewa menyewa itu akad harga itu harus di depan ya, tidak boleh di belakang. Selanjutnya adalah hikmah ijarah ini sebenarnya bisa membina ketentraman dan kebahagiaan. Artinya kita ini bisa tentram karena kita saling membutuhkan ya, ada yang menyewa, ada yang disewa, ada yang mendapatkan manfaat uang, ada yang mendapatkan manfaat barang. Nah ini kemudian dapat memenuhi nafkah keluarga. Ini dengan adanya sewa menyewa ini nafkah keluarga juga terpenuhi. Kemudian memenuhi hajat hidup masyarakat. Kemudian yang keempat, menolak kemungkaran. Dengan saling membantu maka kita akan menolak perbuatan buruk yang mungkin dilakukan orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas seperti mencuri. Nah daripada mencuri mending kita menjual jasa, seperti itu ya, entah jasa angkut, nah entah jasa kuli, entah jasa menjahit, entah jasa guiding, entah jasa maklar, apapun itu lebih baik daripada kita melakukan kejahatan semisal mencuri dan lain sebagainya. Saya kira demikian untuk materi saat ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.